A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi kalimatit tammah min syarri ma khalaq min syarri sayyi'atin wa min syarri ain wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan bagian yang ketiga, masih terkait dengan tema utama, yaitu mengenal hakikat Al-Masihud Dajjal. Stressingnya atau fokusnya di sini adalah tentang jin dan al-falak ya. Kita langsung saja. Perbedaan bangsa jin dan bangsa malaikat. Malak itu artinya pengabdi. Jamaknya malaikat. Jadi malaikat itu bisa dari bangsa jin, bisa dari bangsa manusia, bisa dari bangsa Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudus ini diciptakan dari cahaya, dari nur ya. Ini yang lebih umum dikenal sebagai para malaikat ya. Padahal bangsa Ruhul Kudus ini ruh agung ya. Pengabdi atau malak dan utusan Rasul dari Allah itu sendiri. Contohnya malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut dan lain sebagainya. Sedangkan dari golongan atau bangsa jin itu dari api. Contohnya yang mempunyai nama Harut dan Marut yang direkam di dalam Al-Quran. Itu juga disebut malak dia. Cuma malaknya Sulaiman alaihi salam. Pengabdi atau pegawainya Nabi Sulaiman yang menjaga di pintu gerbang. Disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 102. Alal malaka ini, dua orang malak di Babila, di pintu Harut wa Marut. Harut dan Marut gitu. Jadi dua malak di pintu atau yang menjaga pintu. Gambarannya atau seperti apa itu ilustrasinya itu? Rupanya ya cuma di Nusantara yang bisa memberikan informasi seperti itu, karena di belahan dunia yang lain itu sepertinya tidak ada ya. Ini dia. Di Nusantara, di candi-candinya itu umum bahasa Sanskritnya ada dua rapala ya. Artinya sama, penjaga pintu gerbang. Nah, ini dia. Jadi wujudnya Harut Marut itu ya kurang lebih seperti itulah gitu ya. Karena yang bisa melihat wujud asli jin itu para nabi dan rasul ya. Contohnya Nabi Muhammad waktu menangkap Ifrit itu ya, waktu sholat diganggu, kecil rupanya, tidak besar, sampai lidahnya itu menjulur terasa di tangannya Nabi Rasulullah SAW. Yang kedua ya Nabi Sulaiman, karena pada masanya kan raja bangsa jin juga ya. Nah, karena Harut dan Marut itu adalah dosen atau guru yang mengajarkan sihir, dan dalam riwayat turunnya asbabun nuzul surat Al-Falaq dan An-Nas ke Nabi Muhammad SAW juga berkaitan dengan sihir, maka ini Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb pemelihara Al-Falaq. Dulu Al-Falaq diartikan atau dimaknai atau ditafsir sebagai waktu subuh. Padahal dia sudah ditakwil dan ditafsir oleh Van Falako ayat surat 26 ayat 63 kisah Nabi Musa. Jadi Al-Falaq dengan Van Falako itu ya sama,
artinya maknanya falak juga gitu ya. Di situ diketahui bahwa al-falak itu ternyata bukan waktu subuh, tetapi gelombang atau tergulung melengkung seperti gelombang tsunami. Karena di fanfalakonya Nabi Musa itu adalah gelombang air laut yang terbelah atau menggulung ya, terbelah dua. Sedangkan secara umum, gulungan melengkung atau gelombang al-falak itu bisa dari air, udara, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Al-falak itu adalah gulungan gelombang yang ada di alam semesta. Baik gelombang atau gulungan yang tampak maupun tidak tampak. Contoh, gulungan tali lapisan buhu sihir itu juga falak disebut. Gelombang cahaya itu juga falak. Gelombang bunyi, suara. Gelombang gulungan air, zaman Nabi Musa. Gelombang kejut, udara. Gelombang elektromagnetik, gelombang radio, gelombang otak, gelombang mikro, dan lain-lainnya. Baik yang tampak maupun tidak tampak itu disebutnya al-falak. Dan hanya Allah saja pemelihara, pemilik gulungan itu, gelombang itu. Makanya di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada pemilik dan pemelihara gelombang-gelombang di seluruh alam semesta. Nah, ini adalah falak bunyi atau gelombang bunyi, suara ya. Nah, hardware-nya adalah telinga kita. Dari mulai daun telinga hingga di dalamnya ya, perangkat-perangkatnya. Nah, batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia adalah sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jadi, kita sekarang bisa mendengarkan suara di antara frekuensi itu. Di luar itu, sulit kita karena hardware-nya, perangkat telinga kita terbatas ya. Kalau di atas 20 Hz, maka disebut ultrasonik ya, gelombang suaranya itu. Bukan berarti tidak ada, tapi tidak bisa terdengar oleh kita karena terlalu tinggi. Adapun yang terlalu rendah, infrasonik, itu tidak bisa terdengar juga. Nah, bukan berarti tidak ada, tapi telinga kita tidak bisa mendeteksi atau mendengar suara-suara itu atau gelombang atau falak bunyi itu gitu. Makanya kadang-kala kita kan suka mendengung telinga kita, nging gitu. Itu berarti dia ada di perbatasan-perbatasan itu. Ada di perbatasan frekuensi itu. Nah, adapun yang hampir nol frekuensinya atau hertznya, yaitu betul yang bisa masuk kategori suara kolbu ya, atau suara hati gitu. Kita bisa mendengar tetapi tidak berdengan telinga. Kita kembali ke pembahasan al-jin, artinya makhluk berakal yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat wujud aslinya secara jelas dengan mata zahir. Nah, ini terkait dengan falak cahaya. Karena mata kita juga terbatas, seperti telinga tadi. Tidak bisa di luar jangkauan yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa, gelombang cahayanya. Karena si jin ini ada di gelombang cahaya yang lain. Mirip-mirip gas lah. Gas api, kalau tidak dinyalakan apinya kan suka kelihatan tuh gasnya itu oleh kita. Nah, ada di kisaran itu. Surat 51 ayat 56, dan tidak Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah ya. Nah, menurut hadis riwayat Tabrani dan Hakim, bahwa jin itu ada 3 macam ya.
yaitu jin yang mempunyai sayap, itu yang pertama. Yang kedua, jin yang mempunyai atau berupa ular dan kalajengking, siluman ini kategorinya. Dan yang ketiga adalah yang bertempat tinggal dan pindah-pindah serta berpetualang. Jadi seperti manusia juga ya. Kalau yang ketiga itu. Nah, surat Al-Hijr ayat 27 dan Ar-Rahman ayat 15 menyatakan bahwa bahan dasar penciptaan jin itu dari api. Ini tafsir Pak Kiai Fahmi Basya Al-Sultan, dan komparasinya silahkan berdasarkan mainstream ada di bawahnya itu. Dari api yang beracun dan dari Ma'arij, dari api Ma'arij itu ya tempat naik. Nah ini hampir sama ya, tidak ada perbedaan dengan tafsir yang lama. Tafsir lama mengatakan ujung lidah api yang menyala itu. Nah jadi al-jin itu dalam makhluk berakal yang tersembunyi. Tadi menurut dalil hadis sahih itu terdiri dari 3 macam. Pertama, jin yang bersayap. Jin juga disebut orang ya, seperti manusia. Nah, kalau zaman dulu itu jin pencuri berita ya. Nah, karena Nabi terakhir sudah turun dan berita di langit tertutup. Nah, zaman sekarang fitnahnya kebanyakan seperti UFO dan alien ya. Karena paradok Fermi ya, bahwa sampai detik ini ya tidak ada bukti yang bisa dijadikan pegangan yang kuat bahwa UFO dan alien itu ada. Hanya penampakan-penampakan saja, artinya yaitu fitnah yang dibuat oleh jin yang mempunyai sayap itu ya. Kemudian contoh yang kedua dari yang punya sayap ini adalah masih sejenis ifrit, tetapi yang suka iseng merubah bentuk bangunan atau memindahkan mobil gitu ya. Padahal dia sedang berjalan, dan di Pulau Jawa ini sering kejadian. Perpindahan mobil yang sedang berjalan tiba-tiba pindah 30 km atau 40 km. Tetapi penumpangnya ya aman, dalam keadaan aman, tidak ada kecelakaan apapun, hanya pindah tempat aja. Menjadi orang bingung ya. Jenis yang kedua adalah kategori siluman. Di sini ada yang berjenis ular dan kalajengking. Nah, ini yang suka mengganggu, merasuki atau menakut-nakuti dengan penampakan. Nah, kalau di alam barzah atau di alam mimpi itu mengganggu manusia melalui mimpi ya. Nah, dari jenis yang kedua ini juga seringkali digunakan oleh tukang sihir sebagai mitra ya, kolaborasi. Bermitra dengan tukang sihir untuk menyihir atau menzalimi orang lain melalui sihir, santet, dan lain sebagainya. Nah, jenis yang ketiga adalah yang bertempat tinggal dan berkelana atau berpetualang. Nah, yang bertempat tinggal ini seperti manusia. Contohnya penduduk jin muslim di kota kerajaan Saranjana di Kalimantan Selatan. Ini termasuk kategori yang ketiga ini. Kemudian yang ketiga ini juga untuk yang jenis jin kafirnya yang suka dijadikan mitra kerjasama dengan si para tukang sihir. Nah, pada zaman Nabi Sulaiman, surat Al-Anbiya itu ayat 82 itu termasuk setan-setan yang membangun atau pengabdi kepada Nabi Sulaiman ya, dan yang menyelam. Nah, adapun setan korin atau teman bawaan built-in kita Bani Adam itu adalah termasuk jenis yang ketiga. Cuman dia kafir, bukan yang muslim ya. Dan termasuk Al-Masihud Dajjal juga adalah jenis jin yang ketiga ini. Tetapi dia memang statusnya pangeran dari iblis ya, dari Ajazil. Dan pembawa genetika terkuat dari si iblis itu sendiri.
Dari beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis ya, yang diriwayatkan Abu Hurairah dan lain-lain, kita ringkas, kita simpulkan ada 6 kemampuan jin. Pertama, kecepatan gerak dan kemampuan membawa benda. Nah, ini jelas ya. Pada zaman Nabi Sulaiman, kemudian pada zaman Nabi Muhammad itu diriwayatkan Abu Hurairah karena pernah mencuri buah kurma ya di Baitul Malnya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan mengecil dan membesar. Dalilnya juga jelas sampai bisa masuk ke dalam darah kita, gitu ya, mengecil itu dan membesar. Yang ketiga, kemampuan penciuman yang kuat. Nah, dalilnya adalah ini seperti hewan buas yang penciumannya kuat ya, seperti anjing berburu atau anjing buas ya. Yang keempat adalah kemampuan berubah bentuk dan penampakan. Nah, saya uraikan sedikit di sini. Yang bagian A itu kemampuan berubah bentuk penampakan itu bisa menjelma seperti manusia. Nah, ini pun dalilnya adalah riwayat Abu Hurairah ya. Kemudian yang kedua seperti ular. Nah, umumnya ular berbisa. Itu ada dalilnya juga pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian dalam bentuk binatang-binatang lain ya, tetapi karakternya warnanya hitam. Seperti anjing hitam, ular hitam, kalajengking hitam, kelabang hitam, dan lain-lain. Dan dia bisa mewujud ya, artinya bisa berubah dalam bentuk fisik wujudnya, itu fisiknya teraba. Nah, cuman yang bagian A ini, mereka kalau bisa berubah bentuk seperti berubah wujud seperti itu, penampakannya merugikan mereka sendiri karena bisa dilukai atau bahkan dibunuh oleh manusia, oleh kita, oleh orang awam sekalipun ya. Nggak perlu sakti untuk membunuh jin yang berubah bentuk fisik seperti halnya manusia, ular, ataupun binatang buas lain. Nah, yang bagian B, ini penampakan yang bisa dilihat saja, tetapi secara fisik untuk dilukai dan dibunuh tidak bisa dia. Nah, inilah yang disebut tasyakul atau ilusi atau kamuflase yang mirip-mirip hologram lah ya. Ini yang menghantui gitu ya. Dan kadang-kadang menimbulkan aroma atau memberikan aroma yang kurang sedap ya. Demikian yang bisa disampaikan tentang kemampuan dari jin, ikhtisarnya saja. Nah, ayat surat 59 ayat 16 itu tugas atau pekerjaan mereka, baik jin korin, setan dari jin, tetapi dia adalah built-in korin kita. Dan Al-Masihud Dajjal ya sama, artinya menggoda manusia kepada kekufuran ya. Seperti setan ketika berkata kepada manusia kufurlah, nah setelah kufur ia berkata, aku melepaskan diri dari kamu atau memerdekakan diri. Sesungguhnya aku takut kepada Allah pemelihara alam semesta. Nah, ini kata-kata si korin ya. Jadi sama aja ujungnya itu untuk menjerumuskan atau menggelincirkan akidah ya. Nah, adapun setan jenis manusia dan yang kategorinya dazalun kacab itu tujuannya sama juga ke sini, tetapi pada saat ujiannya itu sebelum sakaratul maut. Jadi berusaha menggelincirkan, setelah tergelincir ya saat sakaratulnya tidak akan digoda oleh korin, paling penegasan saja ya, atau mengukuhkan kekufurannya paling ya. Nah, yang digoda Al-Masihud Dajjal adalah bagi mereka yang tidak
tidak tergoda oleh Dajalun atau setan jenis manusia, tapi di ujungnya di sakaratul maut itu beresiko untuk digoda oleh Al-Masihud Dajjal. Tapi bagi karakter yang satu pemarah, yang kedua durhaka, mudah-mudahan kita terhindar dan jangan termasuk kepada karakter itu, supaya terhindar dari hawin alaina fi syakaratul maut, dari ancaman fitnah Al-Masihud Dajjal. Nah, ayat selanjutnya, ayat ke-17, masih surat yang sama, 59, maka adalah akibat keduanya itu bahwa keduanya di neraka dalam keadaan kekal di dalamnya. Jadi disebut sebagai orang-orang yang zalim, orang yang tergelincir akidahnya oleh setan Korin maupun Al-Masihud Dajjal, maka dia disebut orang yang zalim. Dan dua-duanya ditetapkan di dalam azab. Ya. Ini pertaruhan terbesar bagi kita muslimin dan mukminin agar tidak termasuk ke dalam orang yang merugi. Karena sebab tergelincir ya, keimanan, keislaman di penghujung hayat. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-19. Nah, ini warning, jangan sampai lupa menyebut. Kalau lupa kepada Allah, maka dia dijadikan lupa kepada diri-diri mereka sendiri. Itulah mereka orang-orang yang fasik. Disebut fasik ya, rusak, invalid ya. Jadi udah zalim, fasik. Nah, ini yang harus dihindari. Nah, karena Nabi Isa tidak akan turun lagi untuk membela atau membunuh Dajjal, karena itu berita hoax. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah tidak bersama kita lagi, sudah berbeda alamnya. Lantas kita ke mana nih minta tolong atau untuk belajar? Nah, ini saya buatkan ikhtisar para mujadid masa kini al-YouTubiyah dan medsosiyah. Zaman sekarang kan zaman YouTube ya, sama medsos. Jadi ini guru-guru saya nih, ada yang kenal secara langsung, ada yang mereka pun tidak sadar saya banyak mengambil pelajaran kepada mereka. Nomor 1, Pak Kiai Fahmi Basyah ya. Nama lengkapnya Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi Ibnu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kalau ingin tahu nasabnya kemana, dia keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari istrinya yang keempat kalau nggak salah, yang dari Tiongkok gitu. Makanya mata beliau agak-agak sipit kan, seperti orang Cina ya. Karena memang dari istrinya yang ketiga atau keempat yang dari Cina itu. Nah, nomor 2, para alim ulama dan habaib yang ahlus sunnah wal jamaah. Misalnya contoh yang masih ada sekarang di Pekalongan tahun 2021 ini ya, zaman-zaman sekarang itu, Habib Lutfi ya, dari Pekalongan itu yang terkenal itu. Dan habaib-habaib lain yang tidak bisa, atau habib-habib lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nomor 3, ini populer, Ustadz Abu Somad UAS ya, atau dipanggil juga Syekh ya, oleh Habib Lutfi dipanggil Syekh Abdul Somad. Saya tambahin namanya Al-Asahani, karena dia dari Sumatera Utara, Asahan. Tahun 77, beda 3 tahun aja. Nah, ini ulama fuqaha dan tasawuf ya. Jadi yang fuqaha ini ada 2. Ada UAS, ada UAH ya. Itu jago nih fuqaha ya. Ahli hukum dan ahli syariat ya. Yang syar'i, yang tegas. Nah, nomor 3, nomor 4. Nah, ini nih sedang populer juga di YouTube. Dr. Arazi Hashim Al-Minangkabawi. Nah, saya tambahin namanya Al-Minangkabawi. Karena dia satu kampung sama istri saya dari Payakumbuh nih. Ini muda juga nih, paling muda nih, tahun 86.
kelahirannya. Nomor 5, beda dikit dengan Buya Arazi Hasyim tadi adalah Ustadz Adi Hidayat. Saya tambahin namanya Al-Bantani. Ini dari Banten. Kalau saya dari Garut, Al-Garuti. Nah, kalau beliau dari Al-Bantani. Wah, ini kelahiran tahun 84. Seorang ulama, Al-Hafiz dan Fukaha ya. Nah, yang Fukaha tadi kan UAS dengan UAH ya. Oh ya, tadi Buya Arazi Hasyim belum disebutkan. Dia kompeten di bidang tasawuf ya. Jadi kalau masalah filsafat Islam dan tasawuf itu ke Arazi Hasyim, 2 juga nih yang tasawuf ini. Dan satu lagi Dr. Fahrudin Faiz yang sekarang ngajar di UIN Yogyakarta. Saya tambahin namanya Al Mojokertowi. Nah, karena dari Mojokerto tuh. Jadi lengkap nih Nusantara ini ya, dari mulai Banjarmasin ya, dari Kalsel Pak Kiai Fahmi Basya. Walaupun lahir di Padang tetapi leluhurnya dari Syekh Muhammad Arsyad ya. Dari Banjar, kemudian Asahan, Sumatera Utara, Minangkabawi, Sumatera Barat, dari Banten ya, dan Jawa Barat ya. Nah, dari Mojokerto nih, Jawa Timur kan. Yang ketujuh itu Ustadz Danu, ahli ruqyah ini, tetapi muhsin atau orang yang ihsan ya, doanya selalu didengar gitu. Saya tambahin namanya Aslemani. Wah, ini wakil dari Jawa Tengah ini rupanya. Insinyur Joko Ismanu Herlambang dikenal dengan nama Ustadz Danu. Nah, yang ke-8 ulama-ulama muslim yang latar belakangnya itu dulunya ahli di bidang Bible atau ada latar belakang kristologi. Contohnya seperti Mehmehan Ali, Mehmehem Ali ya, Profesor Mehmehem Ali, kemudian Ustadz Kainama, Ustadz Denditon, dan lain-lainnya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Nah, yang ke-9, tidak ada tempat untuk dipajang ya, jadi cukup jadi pembicara aja, berbicara di sini ya. Yang ke-9 kita lah sama-sama belajar kepada mereka. Dan ini seperti halnya dokter-dokter spesialis. Misalnya contoh untuk urusan jin, ruqyah, santet, dan lain-lain yang terkena sihir atau urusan penyakit yang asalnya dari batin. Nah, itu ke Ustadz Danu. Gitu. Spesialisnya ya. Wah, katanya Ustadz Danu mahal. Ya wajar. Karena sangat expert di bidangnya dan contohnya kalau di kedokteran itu, kalau dokter ahli bedah, mau bedah jantung, mau bedah saraf, mau bedah, dokter spesialis kan lebih mahal dari dokter umum ya. Nah, ini sama. Jadi beliau ini sudah spesialis sekali ya. Udah mahal, wajar lah ya. Nah, kalau misalnya menanyakan hukum-hukum syariat yang jelas, yang tegas, yang tidak subhat, nah itu kedua orang ke UAS dengan UAH ya. Kalau ada yang menanyakan tentang tasawuf atau filsafat Islam, nah itu ke dua orang juga nih. Ke Dr. Fahrudin atau ke Buya Arazi Hasyim yang kompeten ya, yang ahli. Nah, tapi kalau ilmu-ilmu khusus yang sebagian besar masih belum paham atau masih belum bisa memahami dengan baik ya, yaitu ke nomor 1. Mungkin perlu waktu 1-2 abad ke depan baru manusia, baru orang ngeh atau baru paham gitu. Sekarang rasa-rasanya masih sedikit yang bisa mengikuti atau memahami ilmu-ilmu dari beliau ini. Tapi tidak ada yang salah dalam artian begini. Kalau menanyakan hal-hal yang seperti contoh
berkaitan dengan Nabi Sulaiman dan Pulau Jawa, ya tidak bisa menanyakan kepada ustadz yang lain karena rujukan referensi ilmunya juga berbeda, spesialisasinya berbeda. Yang bisa menerangkan atau menjelaskan sebagus dan serinci mungkin ya nomor satu, Pak Kiai Fahmi Basya. Tapi kalau demikian juga kalau misalnya mau menanyakan tentang penyembuhan dari santet dan lain sebagainya ya harus ke Ustadz Danu, ke nomor 7 nih. Terus kalau misalnya menanyakan tentang yang ada referensinya tentang Injil, Taurat atau Kristolog, Bible, ya harus ke nomor 8 menanyakannya karena mereka mumpuni di bidang itu gitu. Jadi begitu kurang lebihnya part ketiga, mudah-mudahan berkenan dan akan kita sambung nanti di part keempat untuk bidang atau subjudul kolbu, ruh, dan interpretasi revisi tentang ma'rifat dan ikhlas. Masih terkait dalam tema utama mengenal hakikat Al-Masihud Dajjal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.